Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zulian Leo. Oke, gimana kabarnya dulu teman-teman semua? Ya, semoga baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan kali ini ya, di depan saya ada sebuah TV merek LG ya, LED dengan gejala mati total ya. Oke, ini adaptornya. Kita coba cek tegangan di adaptornya, apakah kerusakan di adaptor ataukah di TV-nya ya. Oke, kita ukur tegangannya ya. Oke, tegangan adaptor keluar sebesar 19 volt ya. Ya, benar 19 volt keluar untuk tegangan adaptor TV ini. Berarti adaptornya baik-baik saja ya. Oke, lanjut ke TV-nya. Oke, ini dia TV-nya. Kita coba memasangkan adaptornya. Ya, ini kita tancapkan. Ya, tipenya ini LG ya. 22LP450A ya. Oke, langsung kita tancapkan. Bagaimana reaksinya ya. Dan ternyata tidak ada sama sekali ya tanda-tanda kehidupan ya. Indikator tidak ada yang menyala ya, gelap. Tapi ini mati total ya. Benar sekali ya, tidak ada sama sekali lampu-lampu indikator yang menyala. Oke, untuk mengetahui kerusakannya kita akan membongkar TV ini ya. Ya, kita lihat tidak ada indikatornya di bawah sini ya, tapi tidak menyala. Nah, kita pencet tombolnya, tidak ada reaksi sama sekali ya. Oke, langsung saja kita bongkar TV-nya. Iya. Oke teman-teman, TV-nya sudah saya bongkar ya. Ya, ini dia penampakan dari mesin TV ini, mainboardnya ya. Ya, kita lihat apakah ada komponen yang gosong, yang menggelembung ya. Ya, pertama-tama ini adalah cara kita ya untuk mempermudah pengecekan ya. Kita lihat dulu dari segi fisik komponen ya, baik itu dari IC. Nah, tidak ada sayangnya ya. Dari segi komponen ya, fisik komponen terlihat baik-baik saja ya. Baik dari jalur-jalurnya juga tidak ada yang korosi. Kapasitor SMD-nya juga tidak ada yang menggelembung ya. Oke, bagaimana kita akan mengecek TV ini ya? Ya, caranya kita akan tancapkan ya, hidupkan TV ini dalam kondisi seperti ini ya. Kita pasangkan adaptornya.
Oke, kita tancapkan ya. Oke, setelah kita memasang adaptor ya, ini kita akan mengukur tegangan dari TV ini ya, asumsi tegangan. Oke, kita ulang, kita raba-raba ya komponennya, apakah ada yang memanas. Namun tidak ada ya, tidak ada yang panas untuk segi komponen ya. Kita raba-raba IC nya, tidak ada yang panas sama sekali. Oke, kita ukur tegangannya ya, tegangan input ya di sini ya, 19 volt ya untuk tegangan TV ini ya. Namun tidak ada tegangan ya, tegangannya drop. Oke, kita lihatkan dulu. Nah, di sini tempatnya. Oke, di sini posisi di kaki kapasitor ini ya. Inilah kapasitor pertamanya dari tegangan 19 volt ya. Ya. Untuk mengukur tegangannya kita tancapkan saja ya probe merahnya di masing-masing kaki kapasitor ya, yang plusnya ya. Namun setiap kaki kapasitor yang plusnya tidak ada sekali yang muncul tegangan ya. Hampir di semua kapasitor ini kita ukur tidak ada ya muncul tegangan. Berarti bisa kita pastikan ya, TV ini ada yang mengganjal ya, sehingga tidak bisa mengeluarkan tegangan, atau tegangannya ditutup ya, kayak air itu mampet ya, tidak bisa masuk. Nah, sekarang kita akan ukur tanpa tegangan ya. Kita ukur kapasitor, berarti di TV ini ada yang ngesot ya, sehingga tegangannya tidak bisa hadir ya. Langkahnya adalah kita ukur kapasitornya satu persatu. Kenapa kita ukur kapasitor? Karena yang biasa terjadi short adalah kebiasaan di kapasitor yang kecil-kecil ya, kapasitor yang nempel di mainboardnya ini. Kenapa enggak kita ukur IC nya ya? Bisa juga ya terjadi ngesot di IC. Namun kalau di IC kebiasaannya dia akan kosong ya. Tapi untuk yang TV yang model kayak begini yang make ya, biasanya shortnya di bagian kapasitor yang nempel-nempel ini ya. Jadi kita cek dulu satu persatu kapasitor yang berbentuk kotak ini ya, berbentuk kotak.
kayak model resistor ya. Kita ukur satu persatu, dan cara mengukurnya adalah menggunakan buzzer ya. Prob merahnya ditancapkan di ground ya, seperti ini, dan kita suntikkan di semua sisi-sisi kapasitor ya. Apabila di kedua sisi kapasitor berbunyi bip, berarti itu menandakan short ya. Namun belum tentu ya shortnya itu di situ. Belum tentu shortnya kapasitor itu, maksud saya. Namun shortnya di jalur yang kita tunjuk itu. Dengan caranya adalah kita harus melepas kapasitornya ya, yang kita tunjuk, yang kita curigai nge-short. Kalau kita sudah lepas tapi tetap short, berarti bukan di situ ya, ada komponen kapasitor yang lain yang short ya. Caranya kita cabut kapasitornya ya, dengan cara menambahkan timah, lalu kita congkel ya. Kita congkel yang sebelahnya ya. Oke, setelah kita congkel langsung kita ukur lagi. Dan setelah kita mencongkel tidak jingga short lagi, berarti kapasitor itulah yang mengalami nge-short ya. Ya, ini adalah posisinya dua buah kapasitor ya. Setelah kapasitor berukuran bulat ini, ada dua buah kapasitor berbentuk kotak yang jalur 19 voltnya ya. Ya, ini dia posisinya dua buah kapasitor sudah kita lepas. Nah, yang satunya kita pasang coba dan ukur apakah ia nge-short. Oke, kita akan ukur. Nah, sekarang sudah tidak terjadi short lagi ya. Berarti yang rusak adalah kapasitor yang jenis kotak ini ya. Ya. Nah, kalau kita pasang ini dia nge-short. Oke, ini dia kapasitornya. Dan kapasitor ini mengalami short ya. Oke, kita ukur. Ya, untuk memastikan saja ya. Jadi walaupun kita lepas, kita tidak usah pasang kapasitor ini yang tidak apa-apa juga. Namun alangkah baiknya ya diganti ya. Alangkah baiknya diganti saja ya, dicari di ikan bahan banyak ya. Namun untuk mengetes saja saya tidak
usah memasang kapasitor yang dua di sini ya. Kita tes karena sudah tidak terjadi short lagi. Langsung kita ukur tegangannya, apakah sudah hadir, tidak mampet lagi. Oke, sekarang kita ukur tegangannya. Dan ternyata tegangan dari TV ini belum keluar ya. Nah, itu dia. Ini ampermeternya kurang sehat kayaknya. Probe-nya belum nempel kayaknya nih. Nah, ini dia tegangannya 19 volt ya, sudah muncul di mainboardnya. Dan kita lihat ya, kita langsung pasang ya, pasang dulu. Kayak TV-nya sudah hidup ya. Kita pasang fleksibel T-con ya. Oke, langsung kita colok. Oke, mantap jiwa. Dan TV-nya langsung hidup ya. Sudah hidup TV-nya. Bisa dilihat. Nah, tidak ada sinyal ya. Berarti TV ini sudah hidup ya. Di biang keroknya adalah kapasitor itu ya, kapasitor yang kecil tadi yang sudah kita congkel mengalami short ya, sudah tidak mau kerja lagi. Kayaknya sudah capek. Oke teman-teman, caranya cukup simple ya untuk mengatasi TV yang mati total ya, untuk jenis LED, yang mana kita cek di adaptor ya, tegangan ada, namun yang masuk ke mainboard tidak ada ya. Artinya TV-nya tidak mau mengantarkan arus tegangan ke mainboard dikarenakan ada yang mampet, salurannya mampet. Jadi setelah kita cabut ya, yang bikin mampet, TV-nya pun langsung hidup ya. Oke teman-teman, saya rapikan dulu TV-nya. Kita tes. Ya, teman-teman, langsung hidup ya, tanpa banyak
basa-basi. Iya, langsung muncul gambar ya, mantap jiwa, mempesona. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya untuk hari ini. Jangan lupa subscribe dan like ya channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Ya, ini kapasitor yang mati, yang nge-short ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.